Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada IPRI Komda Surabaya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk terlibat dalam webinar ini. Perlu saya sampaikan bahwa materi ini saya ambil dari buku panduan Era New Normal yang diterbitkan oleh Satuan Tugas COVID-19 PB-PDGI. Ditambah pengalaman yang saya dapatkan di Poligigi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, dimulai pada awal pandemi sampai sekarang ya. Jadi Poligigi Rumah Sakit Haji itu tetap buka seperti biasa dengan pembatasan-pembatasan tertentu mengikuti keadaan. Ya. Jadi apakah strategi kita di masa era new normal nanti? Ini latar belakangnya kenapa kita harus menata ya. Ini karena sebagian besar periodontal treatment ini diawali dengan scaling dan root cleaning. Tentunya ini akan menghasilkan aerosol yang banyak atau aerosolnya berlebihan. Aerosol itu adalah partikel padat, cair ataupun gabungan keduanya yang melayang di udara. Jadi seperti kita tahu, penularan COVID ini kan melalui droplet saliva yang dihasilkan saat kita bernafas, berbicara, batuk, bersin, kemudian juga tindakan medis yang memicu terjadinya aerosol atau airborne. Yes. Nah, ini ilustrasi jarak jangkauan partikel, droplet atau aerosol. Ini saya ambil juga dari panduan dokter gigi dalam era new normal tahun 2020. Jadi droplet atau splatter ini diameternya itu kurang dari 0,1 mili. Nah, ini terjadinya kalau kita buang nafas itu jarak 1 meter misalnya, tapi karena dropletnya besar, jadi dia langsung turun ya, dari jarak 1 meter akan turun ke bawah. Batuk, bersin, ya. Kemudian untuk aerosol dia bisa mencapai 6 meter ya. Itu juga saat bersin. Itulah maka kita pentingnya memakai masker. Sedangkan kita saat perawatan malah membuka masker. Ya, slide. Nah, ini saya ambil juga dari buku panduan ya, ada tingkat risiko dokter gigi dalam menjalankan prosedur. Ya, jadi mana yang risiko rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Ya. Ini di mana nah, scaling ini kalau memakai scaler itu termasuk risiko sangat tinggi. Dicatat ya. Nanti keluar di post-test. Ya, lanjut. Cepat aja, enggak usah dibaca di sini. Nah, sekarang dengan keadaan demikian, maka kita harus berubah ya. Karena sampai saat ini belum bisa diprediksi kapan pandemi akan berakhir. Ya, kata-katanya sih menurut ramalan itu bulan Oktober. Mungkin ya. Ya, sedangkan kita profesi dokter gigi ini kan harus tetap ya, dengan adanya pandemi masa terus diem gitu, enggak. Jadi kita harus menyesuaikan ya, supaya kita bisa praktek kembali, tapi dengan prakteknya dengan aman ya, dengan tidak asal udah lama, sudah mulai bulan Maret ya tidak praktek, terus sekarang harus praktek gitu ya. Tapi kita harus dengan ditata agar aman untuk dokternya, petugasnya, juga aman untuk pasiennya, juga aman untuk lingkungan ya. Jadi bukan aman untuk dokternya saja. Ya, lanjut. Ya, saatnya berubah ya. Tapi akan segininya juga kan? Tidak ya. Ya, jadi ini saatnya kita akan berubah di momen ini ya. Lanjut. Nah, jadi ini yang saya sarikan ya. Jadi persiapan praktek kembali ini ada 5 aspek ya menuju gold standarnya. Yang satu adalah manajemen ruangnya. Ya, kemudian ada manajemen petugas. Yang ketiga manajemen pasiennya. Kemudian juga ada fasilitas penunjang. Yang kelima, tidak kalah pentingnya adalah desinfeksi dan sterilisasi. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Jadi dental treatment yang aman itu harus ada 5 faktor ini. Ya, ada manajemen ruang, manajemen petugas, manajemen pasien, fasilitas penunjang, dan desinfeksi sterilisasi. Di mana pada yang lalu kita memang sudah ada ini semua ya, tapi perlu ditambah-tambah sedikit gitu ya. Kemudian yang kemarin-kemarin ada tidak patuh yang di bagian yang mananya itu sekarang
mari kita tata kembali ya agar dental treatment-nya aman. Yuk. Nah, kemudian manajemen ruang. Apa yang kita perhatikan ini adalah ada dua, yaitu kebutuhan ruang atau tempatnya. Kemudian bagaimana mengatur ruang dan perabot. Kebutuhan ruang atau tempat itu satu, ada tempat pendaftaran ya, kalaupun tidak ada ruangan ya biasanya ada tempat lah, tempat sendiri yang kita batasin gitu ya, ada ruang pendaftaran, ada ruang tunggu, ruang triase, ruang perawatan, ada ruang operasi, ada ruang dokter, ruang perawat, kemudian ada ruang pasang APD atau donning yang biasanya juga pasangnya juga di tempat itu, lepasnya juga di tempat itu, sterilisasi di tempat yang sama ya. Kemudian ada ruang administrasi, toilet, dan gudang. Ya, lanjut. Nah, pengaturan ruang dan perabot. Ya, jadi kalau di ruang tunggu, itu kita harus memisahkan area bersih dan infeksi. Ya. Tidak perlu dengan disekat gitu, enggak ya, tapi bisa diberi batas saja. Ya. Beri tanda. Kemudian ventilasinya harus cukup agar ada aliran udara. Ventilasinya bisa alami dan bisa mekanik. Ya. Kemudian ada pengaturan kursi tunggunya, ya di jarak-jarakin. Kemudian pembatas di meja. Ya. Kemudian kita juga harus atur sirkulasi pasien dan petugasnya. Jadi beri tanda untuk alurnya pasien masuk, untuk keluar. Lanjut. Nah ini contoh. Ya, kalau yang aliran udara tadi ya, kalau kita tidak memungkinkan yang alami bisa kita pakai mekanik. Jadi bisa pakai exhaust. Ya, yang penempatannya 20 cm dari lantai. Ya, harus perhatikan nih ada aliran udara bersih di belakang. Ya, di belakangnya operator. Ya, jadi ini adalah simulasi arah aliran udara dalam ruang praktek. Ini juga ada di buku panduan dokter gigi ya. Nanti kalau mau mempelajari secara lebih cermat lagi bisa di buku itu. Ya, lanjut. Nah, ini apa saja yang ada di fasilitas ruang tunggu. Nah, ini juga penting ya. Ini jadi diperhatikan. Nanti juga ada lagi di kostes ya. Jadi ini untuk di ruang tunggu sediakan wastafel, sabun, tisu atau dryer. Minimal kalau tidak ada itu sediakan saja hand sanitizer. Ya. Kemudian siapkan juga masker ya, takutnya nanti kalau ada yang batuk ya atau yang pakai masker lupa tidak membawa masker atau bagaimana, pokoknya siapin saja. Kemudian ada tempat sampah injak. Ini sudah ada semua ya. Palingan yang tidak ada nomor 1. Ya, kemudian sediakan leaflet untuk personal. Kenapa? Supaya tidak lama-lama menjelaskan kepada pasiennya ya. Jadi disiapkan aja yang langsung bisa dibawa pulang dengan pasiennya. Kemudian majalah main anak, ya biasanya kita dipraktekkan ada, ini singkirkan saja. Ya. Kemudian poster, bila ada poster edukasi ditempel di dinding ya, yang gampang dibersihkan. Tadi kursi tunggunya harus beri jarak sudah tadi ya. Terus beri pembatas di dinding petugas tadi pakai akrilik bisa ya, meskipun sudah pakai masker, tapi alangkah baiknya kalau diberi pembatas lagi. Lanjut. Nah, ini kemudian ada fasilitas ruang donning, yaitu ruang donning ini adalah ruang untuk kita pakai APD, di mana di situ harus disediakan desinfektan, kemudian poster cara memasang APD, ya. Jadi nanti kalau tempelkan di dinding kita sudah enak. Pertama kali masang apa, kedua, tiga, empat. Nah, pakai apa ngelihatnya ya supaya lebih enak ya harus pakai cermin. Jadi harus ada cermin satu orang gitu ya, yang sebesar orang. Kemudian ada gantungan baju untuk kalau kita ganti baju di sana ditempelkan. Kemudian yang penting juga adalah untuk pegangan di dinding ya. Misalnya jaga-jaga kalau kita harus memakai hazmat itu kan susah ya, jadi harus ada pegangannya. Jadi di ruang donning ini harus ada perlengkapan APD, juga sarung tangan, masker bedah.
Kemudian bila ada Google Viset atau masker N95 ini diberi nama ya untuk yang di reuse ya. Di reuse dikasih nama. Kalau misalnya dokternya banyak kan biar tidak tertukar-tukar ya. Kemudian di situ juga ada sepatu boot dan sandal. Tentunya di ruangan ini harus yang sudah bersih semua. Ya, lanjut. Ada ruang donning, ada lagi ruang doffing. Nah, ini untuk melepas APD-nya. Tetap di sini harus sediakan cermin, desinfektan, poster cara doffing, kemudian pegangan di dinding, dan perlu tambahkan di sini adalah keranjang bertutup. Ya, biasanya di sini keranjangnya harus warna kuning karena ini tadi sudah terinfeksi, jadi pakai keranjang kuning. Ini kalau tidak ada ruang, dia bisa di tempat kita melakukan tindakan boleh ya. Ya, lanjut. Kemudian yang kedua adalah manajemen petugas. Untuk klinik gigi, ini kita petugasnya minimal 2 ya, selain dokter giginya. Ini karena apa? Karena yang satu ini adalah bertugas di dalam. Ya, di dalam ruang perawatan, yang di satu adalah di luar. Di mana yang di dalam tadi tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh di dalam. Karena yang di luar tadi adalah area non infeksi atau area aman ya. Mungkin batasnya kalau di ruang tunggu itu kuning ya, area kuning, yang di dalam adalah area merah. Kemudian juga untuk petugas termasuk dokter giginya, sebaiknya itu ada rapid test atau PCR secara berkala. Kemudian APD-nya harus sesuai rekomendasi. Semua petugasnya harus tertib melakukan 5 momen hand hygiene, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan diri, kumur dengan antiseptik ya untuk mengurangi kejadian terpapar ya. Kemudian posisi dokter gigi dan asisten di belakang pasien ya. Meskipun ini susah ya di belakang pasien, minimal di pinggir ya. Biasanya kita akan pasti di pinggir atau depan, kalau di belakang ya agak susah. Kemudian membelakangi aliran udara bersih ya, yang harus ditata. Lanjut. Nah, APD atau alat pelindung diri ini bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya ini sebenarnya PPE, yaitu personal protective atau protection. PPE, personal protective equipment. Prinsipnya, ini juga keluar ya, dicatat pertanyaan ketiga. Memberikan perlindungan ya, tentunya, kemudian seringan mungkin, ya iyalah ya, fleksibel, kemudian tidak menimbulkan bahaya tambahan. Ya. Kemudian nanti kalau malah kepanjangan atau kesesaan gitu ya, malah keserimpet-serimpet ya, berarti malah menimbulkan bahaya tambahan. Kalau ketat ya malah nanti sesak nafas ya. Kemudian tidak mudah rusak, sesuai standar dan tentunya tidak membatasi gerak. Ya, lanjut. Kemudian APD dokter gigi dan asisten yang sering ditanyakan, apakah perlu coverall, pakai hazmat, ya, apakah selalu harus APD level 3, ya. Kemudian kalau saat pandemi bagaimana, saat normal bagaimana, apakah harus memakai N95, ya kalau N95 ya. Ya, jadi yang ini kalau pakai masker 95 iya. Kalau yang pakai coverall, hazmat atau level 3 yaitu nanti tergantung kasus yang kita tangani ya. Tadi kan ada level rendah yang di awal tadi ya, ada rendah, ada sedang, tinggi, sangat tinggi. Ya, lanjut. Nah, ini kalau rekomendasi dari PDGI memang pakai hazmat ya. Tapi sebenarnya tidak perlu juga ya. Ya tidak harus seperti ini. Tadi bisa lihat dari yang di awal tadi ya. Kita bayangkan aja kalau mau pakai gini mulai jam berapa di awal sampai akhir apakah seperti ini. Terus juga nanti kalau memang apa ya? Jadi tidak apa ya, suatu pemborosan kalau misalnya kita harus pasiennya harus konsultasi saja, terus misalnya harus kontrol lepas jahitan, apakah ya harus seperti ini ya. Lanjut. Yang dari PDGI, jadi yang perlu diperhatikan saat penggunaan APD tadi,
indikasi penggunaannya, ya, jadi resiko terpaparnya, kemudian dinamika transmisinya, ya. Karena kita merawat pasiennya itu kan belum tentu kalau ada aerosol, ya. Nah, kan tertentu saja tindakannya. Kemudian juga cara downing, dan disposal. Jadi yang keempat ini juga penting, ya. Jadi setelah kita melepas, mengelolanya bagaimana? Ya. Nah, ini yang saya contohkan indikasi penggunaan APD. Ini kalau ini dari PPI Rumah Sakit Haji, ya. Ini dia membagi demikian. Untuk pelindungan biasanya kan ada level 1, 2, 3. Kalau di sana ini level 2-nya dibedakan lagi menjadi 2A. Ya, lanjut. Ini sekilas aja, ya. Terus ada lagi yang 2B. Ini tergantung area yang di mana petugas kesehatan itu. Nah, kemudian ada level 3C, ya, lanjut. Ini pemeriksaan gigi tadi dimasukin di sana. Kemudian ada level 2E, 2D, dan 2E. Ya. Kalau yang memang di 2E dan ini memang merawat COVID beneran. Kalau kita kan belum tentu, ya, dokter gigi ini merawat pasien COVID. Kita kan hanya memperkirakan nanti itu pasiennya kira-kira COVID. Tapi nanti untuk bagaimana kita mengetahui itu, jadi tidak semua dianggap COVID, nanti kita lihat di belakang. Ya, lanjut. Lanjut. Ini ada sampai 2F, jadi level 23. Level 3 ini. Jadi kalau yang di rumah sakit haji ini memang di ruang isolasi itu yang pakai level 3. Tapi sekarang pun kalau yang di poligigi ya ada pakai level 3 untuk yang tindakan aerosol. Ya, lanjut. Ya. Ini downing APD, ya. Cara pakainya, ya. Ini apa perlu dijelasin apa enggak ya dia? Ya, jadi ini ya secara cepat aja. Jadi semua perhiasan dilepas semua, HP, kemudian pakai baju scrub dulu, ya. Jadi kita pakai hazmat itu bukan langsung hazmat di dalamnya tidak memakai baju, ya. Jadi di sana ini ada sebelum pakai hazmat kita pakai baju scrub dulu. Baju scrub itu maksudnya baju kerja, ya, seperti itu contohnya. Ya, kemudian cuci tangan dan ini tahap-tahapnya difoto aja mungkin, ya. Nah, ini, ribet nggak sih ini? Ya, kalau tiap ini kan ribet, ya. Kita memang untuk coverall ini kita tidak perlu ganti untuk setiap pasien, enggak, ya. Jadi kita pakai coverall, terus di atasnya itu diberi apron, ya. Jadi yang kita gantinya ini adalah apronnya saja dan handskun. Untuk coverallnya itu tetap dipakai. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini gampangnya ini, ya, kalau urutan memasang APD level 3 udah gini, gunakan baju kerja, kemudian cuci tangan, terus baru digunakan sarung tangan nitril, pakai masker N95, baru pakai coverallnya, pakai sepatu boot bila perlu, kemudian gunakan V-set, topi bedahnya dipakai, kemudian yang di atasnya lagi gunakan skot, terus apalagi yang di bawahnya ini, kemudian baru sarung tangan panjang, ya. Tuh, ya. Jadi ini supaya ingat, ya, ini yang dipasang tadi di ruang downing tadi. Ya. Lanjut. Ya. Kemudian cara melepas APD. Ya, ini APD ini di sini malah di bawah panduan pengawas petugas terlatih gitu, ya. Ini kalau kita di tempat infeksius, tapi ya bisa kita lepas sendiri, ya, dengan tadi pakai kaca, ya. Ini cara-caranya. Udah, lanjut aja. Downing APD, ya. Terus nanti ditanya jawab aja. Nah, ini urutannya saja, ya. Urutannya, jadi sebelum lepas APD, cuci tangan dulu. Kemudian lepas sarung tangan panjang. Lepas apronnya. Ketiga, lepas topi bedah. Keempat, lepas V-shieldnya. Kemudian yang kelima, balu skot. Yang keenam, coverallnya. Ketujuh, lepas masker. Lepas sarung tangan. Kesembilan, cuci tangan. Ya. Juga dipasang di dinding downing APD, ya. Jadi biar enak sambil lihat kaca,
sambil lihat nomor apalagi apa yang dilepas. Ya, lanjut. Kemudian disposal APD. Jadi APD disposal yang telah digunakan dilepas di tempat doping APD. Tempatnya dikasih garis aja kalau tidak punya tempat. Ya. Paling tidak tahu disitulah kalau untuk lepas APD. Jadi tidak kemana-mana, tapi sudah dikotai di situ aja. Ya. Kotai meskipun tidak ada tempatnya ini ya udah di situ tempatnya. Jadi ini disposable APD disposable maksudnya APD yang tidak diolah kembali ya. Jadi dimasukkan di kresek kuning, ya. Kresek kuning. Kemudian nanti kalau sudah 3/4 penuh atau paling 1 hari ya atau 3/4 penuh itu nanti ada waktunya dibuang, ya. Jadi sebelum dibuang itu disemprot dulu plastiknya, set dengan desinfektan, kemudian diikat sampai biar dia tidak berhamburan, diikat. Kemudian kantongnya tadi dibuang sesuai dengan ketentuan. Bakar biasanya ya. Iya, lanjut. Kemudian ada juga untuk APD yang di-reuse ya. Jadi untuk menghemat-hemat gitu APD dipanjang-panjangin gitu pakainya. Misalnya masker N95 yang harusnya dipakai sekali, pakai lagi. Biasa kita kan ngakal-ngakal gitu. Jadi memang untuk masker N95 bisa dipakai 5 kali ya. 5 kali selama 8 jam. Ini biasanya caranya itu dimasukin dalam kantong kertas berlubang angin-angin. Bisa juga disterilisasi dengan itu. Ya, terus kemudian yang kedua gaun yang dari kain yang bukan disposable yang bisa di-reuse itu dicuci dengan air hangat ya minimal 25 menit, kemudian didesinfeksi dengan klorin konsentrasi 1:99. Kemudian untuk reuse APD yang Google atau Viset ini dicuci dengan deterjen ya, dan klorin, kemudian dibilas dengan air mengalir atau dicelup-celup di air gitu, baru dilap dengan alkohol, terus dikeringkan dengan dilap atau dijemur. Kemudian kalau pakai sepatu boot atau jas hujan, ini cuci juga dengan deterjen pada suhu 20-30 derajat, bilas dengan air, disinfeksi dengan klorin, keringkan dengan lap atau dijemur. Ya, lanjut. Kemudian selain kita harus manajemen petugasnya, pasiennya juga harus dikelola. Itu sebelum dia di tempat praktek atau tempat klinik, yang kedua saat menunggu di praktek, kemudian juga saat duduk di dental unit. Ya. Slide. Jadi sebelum tiba di klinik, pasien ini sebaiknya dilakukan screening awal, yaitu pasiennya mendaftar dulu by phone, ya. Meskipun tidak ada aplikasi, ya slide-nya hilang slide-nya. Ya, jadi tidak kalau ya tidak semua kan mempunyai aplikasi ya, aplikasi sih lebih baik, tapi bisa saja mendaftar ini by phone, ya telepon. Gitu. Kan pasiennya juga belum tentu dia itu melek IT, ya. Jadi yang paling gampang kalau pasien-pasien tua itu bisa telepon atau pakai WA gitu ya. Tuh. Kemudian kalau yang ada aplikasinya kan juga bisa mengisi kuesioner di aplikasi itu. Kalau belum tersedia, kalau dia lewat petugas ya petugasnya yang menanyakan keadaan pasiennya itu. Kalau tidak atau ke dokter giginya sendiri juga bisa. Di mana di situ nanti petugas atau dokter giginya ini harus menanyakan ke pasiennya, apakah pasiennya itu sehat, gitu ya. Jadi tanda-tanda infeksi tadi, nah, juga tanda-tanda corona, COVID itu kita juga harus tahu, gitu ya. Jadi paling tidak itu tidak batuk, apakah pilek, demam, sesak, nyeri, gitu ya. Apakah kontak dengan seorang kategori di atas, ya seperti itu pertanyaannya ya. Kemudian bisa juga pasien ini diharuskan untuk, kalau rapid test sih saya kurang menganjurkan ya, jadi kalau memang
mau dilakukan tindakan aerosol, bisa pasien itu disuruh swab PCR dulu. Ya. Kemudian informasi-informasi ini bisa disampaikan ke pasiennya, bisa lewat, misalnya kita punya IG, itu bisa IG kita, bisa lewat SMS, bisa pasiennya telepon, bisa di WA, ya banyak cara. Kemudian bisa ditempel di pintu masuk klinik. Ya, lanjut. Kemudian saat menunggu panggilan. Jadi di ruang praktek ini jangan biarkan pasiennya itu menunggu lama. Ya, jadi pasiennya itu dijadwalkan dengan perkiraan jam. Perkiraan jam kira-kira mau pasien berapa, nanti gilirannya itu kapan, gitu ya. Dan pasiennya dipesan untuk tepat waktu. Ya, dan tentunya di situ harus pakai masker. Ya, bila pasiennya mungkin masker tadi yang berhubungan dengan yang slide saya yang di awal ini kan pasien kan pasti pakai masker ya, karena kemarin kan memang dihimbaunya dan memang kewajiban harus pakai masker. Kan didenda tadi kan kalau tidak pakai masker. Tapi masker yang dipakai tadi kan belum tentu bedah, jadi dia pakai masker kain. Nah, kalau dia itu batuk, kita berikan masker bedah ya, tadi yang sudah disiapkan di awal tadi ya. Kemudian pasien juga disuruh cuci tangan ya. Kalau tidak ada, paling tidak ya apa tadi, hand sanitizer. Kemudian diukur suhu tubuhnya dengan termogan, ya. Jadi ya paling tidak kita di tempat praktek ada termogan, sudah banyak dijualnya. Kemudian juga sediakan tisu dan sediakan sampah injak. Ya. Kemudian saat duduk di dental unit, nah ini pasien meskipun duduk di dental unit, ini tetap pakai masker ya, sebelum diaba-aba copot masker, dia disuruh pakai masker saja, ya nunggu kalau kita infokan baru dibuka. Jadi kemudian pasien diberi apron, bila perlu ada kacamata jadi melindungi pasiennya ini. Ya, hilang. Kemudian gunakan rubber dam ya untuk perawatan-perawatan tertentu. Kemudian ada lagi extra oral suction gitu ya. Oh ya, jadi sebelum mulai perawatan tadi pasien disuruh buka maskernya. Ini pasien disuruh kumur ya dengan H2O2 yang kita siapkan. H2O2 1% ataupun povidone iodin 1% ya. Kita siapin di cepuk kecil gitu ya. Kita buat kalau povidone iodin biasanya 10% mungkin ya. Jadi kita kira-kira kalau 1% berarti 10% itu berapa? Kasih satu cepuk kecil gitu, nanti dia suruh kumur-kumur, suruh nahan dulu, baru nanti dikumurkan untuk mengurangi kalau seandainya pasien itu membawa virusnya itu dia berkurang dengan povidone iodin. Ya, sedapat mungkin hindari aerosol berlebihan. Ya. Lanjut, kemudian fasilitas penunjang. Ya, ini yang biasanya kita kan tidak memakai ini mengapa saya sendirikan di sini untuk yang di new normal, karena kebanyakan kita berpraktek biasanya melupakan dan meninggalkan hal-hal ini ya. Jadi ini di sini kita tambahin lagi tempat cuci tangan. Kalau yang di instansi misalnya rumah sakit itu tempat cuci tangannya bisa ikut di awal sebelum dia masuk di rumah sakit ya. Tapi kalau kita yang klinik-klinik sendiri sebaiknya disiapin ya di wastafel gitu di luar. Kemudian ada juga high volume evakuator, kemudian kita bisa tambahkan UV, HEPA filter, air purifier. Kemudian untuk ditekan tekanan negatif, ini tekanan negatif ini untuk aerosol ini juga bagus ya. Kemudian exhaust fan, termogan, kemudian APD ya. Dulu sih sudah pakai APD, tapi sekarang kan beda lagi. Jadi kita harus jadi lebih fokus di sini di fasilitas penunjang ini. Ya, lanjut. Kemudian sterilisasi dan desinfeksi ini juga sudah rutin kita lakukan ya, tapi cuma di sini lebih di stressing lagi. Untuk sterilisasi, desinfeksi dan dekontaminasinya. Ya, sterilisasi ini sudah biasa kita lakukan ya.
kemudian desinfeksi ya, kemudian dekontaminasi. Ini maksudnya jadi kalau alatnya itu sudah steril itu ya disimpannya ya harus baik-baik ya, jadi tidak terbuka gitu. Jadi usahakan semua peralatan yang tidak dipakai itu dalam plastik atau dalam lemari. Jadi tidak ada di meja-meja gitu ya. Ya, lanjut. Lanjut. Jadi yang perlu diperhatikan yang dilakukan saat desinfeksi atau sterilisasi untuk ruang tunggu dan praktek perabotan setelah praktek itu setiap 4 jam. Ya. Jadi ruang tunggunya ini semua perabotnya itu dilap-lap dengan apa karbol udah bisa dengan karbol dengan apa ya sabun lantai semua ini ya. Ini kalau ruang tunggunya jadi 4 jam. Sedangkan ruang perawatan dan dental unitnya ini bukan 4 jam, tapi setiap selesai merawat pasien ya. Jadi si Tuan A sudah selesai keluar ruangan, disemprot-semprot dulu dental unitnya ya semua yang tadi kira-kira terkena percikan semua dilap. Makanya itu kita perlu waktu ya. Bukan pasien ini keluar satunya masuk tidak ya. Jadi perlu waktu kira-kira 15 menit lah paling cepat. Kemudian juga untuk desinfeksi dan sterilisasi alatnya ini sudah sesuai dengan ketentuan seperti biasa. Kemudian petugas kesehatan, kok perlu desinfeksi dan sterilisasi ya petugasnya ya. Jadi petugas kesehatan perlu didesinfeksi tadi, maksudnya tadi yang kumur tadi kita perlu juga ya, kumur-kumur. Iodin itu mungkin setiap selesai melakukan perawatan pasien ya jaga-jaga barangkali ada yang terhirup gitu ya mumpung dia itu belum banyak virusnya tadi karena virus ini kan ada loadnya ya dia bisa menginfeksi dalam load tertentu tapi kalau cuma sedikit itu tubuh dengan dengan daya tahan tubuh itu ya akan hilang tapi kalau balik sedikit banyak ya dia lebih kuat. Ya, jadi itulah nanti yang menginfeksi. Jadi kita jaga-jaga, kita juga harus kumur, ya. Kemudian pasiennya juga harus desinfeksi tadi dengan cuci tangan tadi dan kumur. Kemudian kantong sampah dan kantong sampahnya tadi sebelum dibuang juga harus didesinfeksi. Ya, lanjut. Petugasnya juga, ya petugas membuang sampah itu juga harus selalu cuci tangannya. Ya, lanjut. Ya, slide-nya. Mungkin ini sekilas saja ya. Kalau diagnosa COVID ini sudah bisa kita duga-duga gitu ya dari early warning score-nya nanti ya. Misalnya panas berapa gitu sudah pernah kontak dengan pasien COVID gitu. Kemudian juga dari rapid test antigen, rapid test antibody. Ini biasanya rapid test ya yang kalau yang PCR ini dengan swab. Ya, biasanya untuk yang menegakkan diagnosa itu kalau diagnosanya COVID atau bukan ini adalah pakai PCR. Ya, sedangkan rapid test antigen itu pada posisi mana infeksi itu kalau rapid test itu ya. Jadi tidak bisa menentukan diagnosa. Sedangkan kalau menentukan nanti menular atau enggak itu harus dilakukan viral isolation. Ya, ini sekedar ini aja sih mengingatkan. Nah, early warning score itu misalnya begini, kalau di anamnesa kalau pasiennya kontak, misalnya ada orang yang di rumah kontak ada yang positif, itu berarti pasiennya sudah dapat nilai 5 ya. Kemudian pasiennya itu kalau ada ronsennya pneumonia ya sudah langsung dia kemungkinan besar COVID ya. Ini PDP. Kalau yang sekarang tidak ada istilah PDP ya, PDP, ODP gitu tidak ada. Tapi saya tidak membicarakan yang itu ya, tapi istilah ini tidak dipakai lagi yang sekarang ini. Kemudian misalnya kalau pasien itu riwayat kontak dengan pasien COVID, ya, tapi dia tidak ada pneumonia, tidak ada demam, tidak ada suhu tinggi, usianya usianya masih 20 tahun, tidak ada batuk pilek, hasil labnya itu bagus gitu, ya dia bukan ya. Jadi kemungkinan tidak. Jadi early warning score-nya itu kalau 10 itu yang kemungkinan. Tapi kita tidak ada salahnya untuk berhati-hati ya. Jadi kita dengan APD tadi ya, berhati-hati. Ya, yuk. Lanjut.
Nah, ini juga sedikit pengetahuan cara membaca rapid test. Ini hasil rapid test. Ini tapi tidak semua caranya begini. Ada salah satu caranya ini ya. Ini ada satu garis ya. Kalau satu garis yang di atas itu negatif. Kalau yang di bawahnya juga ada garis, berarti imunoglobulin M-nya, IgM-nya itu positif. Kalau yang di tengah dia ada itu IgG-nya positif. Kalau ada garis 3, berarti IgM-nya dan IgG-nya positif. Seperti itu ya, jadi sekedar pengetahuan aja. Yuk. Nah, ini juga sudah banyak dan sering disampaikan dalam seminar-seminar itu ya. Ini. Jadi pada saat terinfeksi gitu ya. Jadi kalau misalnya pada di awal itu di hari pertama terinfeksi itu dengan rapid test berarti kelihatan apa enggak? Kan tidak kelihatan ya. Ini kalau dengan PCR pun begitu juga. Kalau pada saat ini kita kontak gitu, terus dilakukan PCR, kemudian PCR-nya negatif, loh, apakah itu sudah tentu dia itu negatif? Nah, belum tentu ya, karena tadi itu belum menunjukkan belum bisa deteksi. Jadi disitulah repotnya ya. Ini yang PCR, apalagi yang rapid test ya, apalagi ya di situ ya cuma apa ya sangat tidak bisa ditentukan lah kalau yang dari rapid test ya. Ya langsung lanjut. Kemudian ini ya fase infeksinya SARS-CoV-2 sampai timbul antibodi. Ya. Jadi secara singkatnya gini, kalau dia IgM-nya, kalau biasanya kalau kita di Indonesia ini kan rapid test dulu, ya itu dia untuk apa ya screening katanya dulu. Atau dengar-dengar yang sekarang katanya mau nggak dipakai. Ini ya untuk pengetahuan aja. Jadi kalau dia IgM-nya itu rapid test itu biasanya kan diperiksa IgM dan IgG-nya. Kalau dia negatif, itu PCR-nya masih bisa loh positif. Jadi apakah menentukan rapid test ini ya? Belum menentukan. Ya. Karena biasanya kalau rapid testnya negatif, terus tidak dilakukan PCR. Padahal kalau dilakukan PCR bisa saja positif. Ya. Ini pasiennya ini berarti dalam limited period. Kemudian juga bisa juga yang positif adalah IgM. Nah, biasanya kalau di kita di Indonesia ini periksa-periksa, kalau rapid testnya positif itu baru dilanjut PCR-nya. Jadi untuk melihat apakah dia benar-benar dia itu terinfeksi COVID-19. Ya. Kemudian juga kalau IgM-nya positif, pokoknya kalau ada salah satu IgM atau IgG positif baru dilanjut dengan PCR. Biasanya begitu. Kemudian bisa juga salah satunya itu positif pada saat tes itu, tapi dia PCR-nya negatif. Nah, berarti dia infeksinya bukan COVID-19 ya, tapi infeksi yang lain ya, tapi cuma masuk SARS-CoV-2 gitu, tapi bukan dia COVID-19. Ya, tapi tetap ya ada infeksi, tapi bukan infeksi COVID-19 gitu maksudnya. Ya lanjut. Lanjut. Jadi isunya, jadi bila rapid tesnya reaktif, kita tunda perawatan. Biasanya kan gitu ya. Kalau yang kita ya gampang-gampangannya gitu, ini belum. Kemudian bila hasil swab PCR-nya positif, berarti kan pasiennya terkonfirmasi COVID-19. Ya, ya sudah dirujuk saja ke rumah sakit. Ya, karena apa? Karena tempat praktek pribadi atau klinik itu umumnya tidak dirancang untuk menjalankan tindakan pada pasien yang berisiko tinggi. Ya, kalaupun kita itu sudah merancangnya sedemikian rupa, tapi untuk limbah medis yang dihasilkan dari perawatan pasien yang terkonfirm atau dicurigai, itu penanganannya itu harus sesuai dengan protokol tertentu. Ya. Kemudian, tapi lain halnya kalau ini emergensi, ya, ya kita ya harus tolong ya kalau emergensi, tapi ya dilakukan dengan protokol kesehatan dan SOP. Kemudian ya lanjut kesimpulan dari di era new normal ini,
Berarti apakah semua tindakan gigi bisa dilakukan? Ya. Jadi semua tindakan dental termasuk periodontal treatment pada area new normal nanti tetap bisa dilakukan ya. Jadi dengan strategi apa yang kita pakai? Jadi klinik gigi ataupun praktek pribadi dengan fasilitas dilengkapi fasilitas yang memadai. Jadi yang 5 tadi ya untuk praktek yang aman gitu. Kalau kita lengkapi dan kita sesuaikan SPO-nya itu ya kita bisa melaksanakan semua ya. Kemudian pasien bisa dilakukan swab PCR untuk tindakan tertentu. Kemudian lakukan screening awal dengan rapid test, tes suhu, dengan mengisi kuesioner, ya. Terus pengantar dibatasi, tidak perlu masuk ke ruang perawatan. Ya. Kemudian kurangi kontak dengan pasien, ya jadi anamnesis atau konsultasi secara daring. Kemudian edukasi pasiennya dengan leaflet, jadwalan pasien. Jadi per sesi 4-5 orang saja. Jadi selama 4 jam ini tadi ya, dengan asumsi jadi nanti tiap 4 jam kan harus di desinfeksi tempatnya. Saya rasa bisa itu tiap 4 jam itu kan bisa kalau klinik bisa pagi nanti tutup dulu 1 jam atau 2 jam nanti sesi yang kedua bisa buka lagi. Yuk. Jadi sebelum kesimpulan sebelum saya akhiri ini ada satu video ya. Video contoh ya. Jadi di Rumah Sakit Haji ini kebetulan ya, yang di Rumah Sakit Haji kebetulan kan memang sudah terakreditasi paripurna ya. Ini kebetulan kami sedang pindahan, jadi membangun poliklinik gigi dan mulut. Nah, jadi sedapat mungkin sih kami sesuaikan. Ya. Ini kemarin dipasang untuk bannernya hanya menerima kegawatan saja, tapi sekarang sudah dicopot, bisa menerima semua. Ya. Nah, ini tempat DHE. Ya, ini ada yang salah apa? Bantal tidak boleh. Nah, ya. Ini kan untuk anak-anak, ruang anak-anak. Nah, ini ruang sudah berspesialisasi, sudah dibagi sepi ya, tempatnya jaraknya jauh-jauhan ya. Terus tidak bisa ngobrol-ngobrolan antara tetangga karena ini sudah dibatasi dinding yang tinggi gitu ya. Kebetulan pas pembangunan, tapi itu pun kita banyak menyesuaikan, akhirnya bongkar lagi. Nah, ini ruang desinfeksi. Karena kita kemarin tidak terpikir sampai akhirnya ruang dovingnya belum ada. Akhirnya pakai pojokan gitu. Ini ada ruang dokter, ini ruang donning APD, ini sebenarnya bajunya harus tertutup lemarinya. Nah, ini OKA. Biasanya OKA ini adalah tekanannya positif. Ternyata sekarang ini harus ada tekanan negatif. Akhirnya belum bisa dipakai, sekarang kita menambahkan tekanan negatif untuk di ruang OKA. Ya, ini sudah sesuai standar, sekarang ini sudah ada ruangan negatifnya. Jadi kita aman kalau mau scaling, dah pasiennya dimasukkan sini saja. Kemudian ini ruang tunggunya tadi ya. Kita lihat ya, ini untuk tunggunya. Pasiennya semua di sini, jarang-jarang aja masuk ke sana. Ini pengantarnya tidak boleh masuk. Nah, ini pada saat perawatan, lihat ya, ini tidak pakai hazmat, ya. Karena seperti tadi yang dijelasin, tidak perlu kalau untuk kita melihat perawatannya. Ya. Nanti kalau kita sudah menjadwal pasien itu kita harus melakukannya pakai hazmat, ya kita harus pakai. Ya. Ini kayaknya sudah selesai ini perawatannya. Nah, cuma gini tuh ya jaraknya jauh-jauhan. Terus bisa bergantian kalau saat ini karena belum normal ya. Jadi 8 dental unit tuh kita pakai bergantian. Bisa langsung kalau yang sudah dental unit nomor 1 dipakai, nanti selama itu dibersihkan kita ganti yang dental unit. Mungkin itu ya videonya sudah cukup. Jadi sebelum saya akhiri materi ini, mungkin saya ada pantun ya. Coba diinikan pantunnya. Jadi pantun ini untuk memberikan semangat ya kepada sejawat sekalian. Jadi ini ada pantunnya, ini adalah burung gelatik, burung kenari, parasmu cantik menawan hati. Hai Corona, walau kau tidak pergi, dentis bersiap praktek kembali. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.